Pasukan oposisi kini menguasai Damaskus, ibu kota Suriah, setelah berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Namun pada saat yang sama Israel justru melancarkan serangan ke Suriah. Tribunnews inilah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Tercatat ada 3 serangan udara yang dilancarkan Israel pada Minggu 8 Desember. Dilansir dari Reuters pada Senin 9 Desember, Israel menyerang kompleks keamanan dan pusat penelitian pemerintah di distrik Kfar Sousa, Damaskus. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan besar pada kantor bea cukai dan bangunan yang bersebelahan dengan kantor intelijen militer di dalam kompleks keamanan itu. Salah satu sumber mengatakan serangan itu mengenai infrastruktur yang digunakan untuk menyimpan data sensitif militer, peralatan, dan bagian-bagian peluru kendali. Fasilitas penelitian juga disebut mengalami kerusakan. Sumber Reuters juga mengatakan sebelum serangan di kompleks keamanan, Israel juga menyerang setidaknya 7 sasaran di barat daya Suriah, termasuk pangkalan udara Kal-Khala di utara kota Suwaida tempat pasukan tentara Suriah ditarik. Israel diketahui menyaksikan penggulingan pemerintahan Assad sambil harap-harap cemas ketika para pejabat mempertimbangkan konsekuensi dari salah satu perubahan strategis paling signifikan di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Jajah tempur Israel menyerang berbagai wilayah Suriah pada Minggu malam menyusul tumbangnya rezim Assad. Israel meluncurkan serangan udara terhadap puluhan situs strategis di Suriah setelah tentara Zionis tersebut menduduki wilayah Suriah di Gunung Hermon, dataran tinggi Golan. Menurut laporan channel 12 Israel, Tel Aviv melancarkan gelombang serangan besar-besaran di Suriah sebagai upaya maksimal mengurangi kapasitas militer Suriah yang tersisa dari rezim Assad. Jet tempur Israel menargetkan pangkalan militer, stasiun pertahanan udara, markas intelijen, serta gudang rudal jarak pendek dan jarak jauh pusat produksi senjata dan persediaan senjata non-konvensional. Selain operasi darat seperti di Gunung Hermon dan pengerahan pasukan di zona penyangga di dataran tinggi Golan, militer Israel dalam beberapa hari terakhir juga menargetkan lokasi di Suriah Selatan, mulai dari Daraa hingga ibu kota Damaskus dan Masyaf di utara. Penghancuran sistem pertahanan udara Suriah memungkinkan Israel melakukan serangan udara dengan lebih leluasa. Sebelum serangan berlangsung, militer Israel mengeluarkan pernyataan yang meminta penduduk di wilayah dekat perbatasan Israel, termasuk kota dan desa di provinsi Quneitra, Al-Hamidiyah, Samdaniyah Barat, dan Al-Kahtaniyah untuk tetap tinggal di dalam rumah mereka. Dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa militernya telah merebut kendali sementara atas zona penyangga demilitarisasi di dataran tinggi Golan. Dia mengatakan bahwa perjanjian pelepasan dengan Suriah tahun 1974 telah runtuh dengan pengambil alihan negara tersebut oleh pemberontak. Dilansir dari Al Jazeera, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia telah memerintahkan pasukan pertahanan Israel alias IDF untuk memasuki zona penyangga dan posisi komando di dekatnya dari bagian Golan yang diduduki Israel. Netanyahu mengatakan jika Israel tidak akan membiarkan kekuatan musuh manapun muncul di perbatasan. Dataran tinggi Golan sendiri merupakan salah satu daerah penyangga Israel yang ditetapkan melalui perjanjian gencatan senjata dengan Suriah pada tahun 1974. Israel kembali merebut daerah ini agar pasukan Suriah tidak mengganggu daerah perbatasan mereka. Sebab dataran tinggi Golan ini terletak di daerah perbatasan Israel, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Israel sendiri sebetulnya sudah menguasai dataran tinggi Golan sejak tahun 1967. Saat itu banyak negara yang mengecam tindakan tersebut karena dianggap ilegal. Namun Amerika Serikat punya respons berbeda. Sebagai salah satu negara sekutu Israel, negeri Paman Syam tetap mendukung pendudukan tersebut meski dianggap ilegal oleh beberapa negara di dunia. Pasukan Suriah diketahui meninggalkan dataran tinggi Golan sejak rezim Bashar al-Assad digulingkan pemberontak pada Minggu 8 Desember. Meski sudah menguasai dataran tinggi Golan, Israel tetap mengizinkan warga Suriah yang ada di sana untuk tetap tinggal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji tumbangnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai hari bersejarah.
Tel Aviv menyaksikan penggulingan pemerintahan Assad oleh pasukan oposisi dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Lengsernya Assad setelah puluhan tahun berkuasa dinilai akan memicu perubahan strategis paling signifikan selama beberapa tahun terakhir di kawasan Timur Tengah. Militer Tel Aviv beberapa waktu terakhir melancarkan serangan yang menargetkan pasukan Iran dan Hizbullah di Suriah yang mendukung rezim Assad. Israel telah mengerahkan tank-tank militernya ke perbatasan hingga memasuki zona penyangga dengan Suriah untuk mencegah semakin meluasnya kekacauan di sana. Namun Tel Aviv menegaskan tidak akan terlibat dalam konflik yang melanda negara tetangganya tersebut. Netanyahu dalam pernyataannya menyatakan bahwa Israel sedang mengupayakan kebijakan bertetangga yang baik dan akan mengulurkan tangan perdamaian kepada warga Druze, Kurdi, Kristen, dan Muslim yang ada di Suriah. Nah, Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.